dan canggihnya, la akhsha ma'ahumal faqra. Dengan saya memiliki dua harta ini, saya nggak takut miskin sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di awal pertemuan kita kecuali rangkaian kata yang kita ungkapkan dalam rangka berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Siapa yang bisa menghitung detakan jantungnya sendiri? Dan fungsi, betapa besar manfaat fungsi ginjalnya sendiri, hadirin. Nggak usah yang nggak kelihatan lah. Siapa di antara kita yang sudah merenungkan betapa pentingnya nikmat kedipan mata, hadirin? Bayangin nggak sih kalau kita bangun di pagi hari dan di hari itu kita nggak bisa ngedip? Itu betapa sengsaranya kita naik motor, hadirin. Itu semua debu segala, sampai sendal mungkin masuk ke mata kita. Nggak bisa ngedip, hadirin. Pas hujan kayak begini nggak bisa ngedip, woi repot itu. Kita fokus ke payung, padahal kalau nggak ada payung basah, hadirin. Tapi kalau nggak bisa ngedip kan repot. Tuh air masuk ke mata semua. Nah, sudahkah kita mensyukuri nikmat tersebut? Yang sederhana dulu lah, hadirin sekalian. Lubang hidung udah disyukuri belum, hadirin? Coba kalau Allah kasih bonus satu lagi, jadi 3 lubang hidung kita. Itu mau mancung kayak apa? Kira-kira ganteng gak antum, hadirin? 3 gitu. Atau ketutup semua. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian gak akan bisa menghitungnya. Lalu bagaimana jika nikmat itu adalah ilmu? Yang satu ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Satu hadis itu lebih mewah daripada dunia dan seisinya. Makanya Nabi SAW menawarkan sesuatu yang mewah kepada para sahabatnya.
ayawaddu ahadukum an yakdua kulla yaum ilal mudha au ilal aqiq fayatiya minhu binaqataini qaumawain. Siapa di antara kalian berminat untuk pergi setiap hari ke Budhan dan Aqiq? Budhan dan Aqiq itu tempat apa, jemaah? Ada yang tahu? Dapat hadiah. Budhan dan Aqiq itu pasar unta, tempat pasar unta. Jadi Rasulullah SAW menawarkan siapa di antara kalian yang berminat untuk pergi ke dua pasar unta setiap hari. Fayatiya minhu binaqataini qaumawain, untuk mendapatkan dua unta qaumawain. Setiap hari ke sana dapat dua unta, besok ke sana lagi dua unta lagi, lusa ke sana lagi dua unta lagi. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, kalau kita di posisi para sahabat, kira-kira tertarik apa enggak? Nanti dulu lah Pak Ustadz, belum punya kandangnya gitu. Gak usah banyak mikir hadirin. Tahu nggak berapa harga unta qaumawain? Saya pernah baca sebuah koran waktu di kampus dulu. Itu ada, kalau koran di sini kan apa, jual mobil bekas gitu ya, mobil second. Nah karena di sana itu ada jual tapi masa onta second sih, enggak. Jual onta gitu. Itu harganya miliaran hadirin, miliaran. Ada yang sementara saya baca 8 miliar. Unta jenis-jenis terbaik itu mahal-mahal. Nah kalau misalnya satu unta qaumawain 8M, maka dua unta berapa? 16 miliar. Dan Nabi SAW menawarkan setiap hari. Nabi kita SAW menawarkan setiap hari. Berarti 30 atau 22 masa aktif kerja. Tiap hari, kula yaum, tiap hari, nggak ada kaitannya dengan weekdays atau weekend, tiap hari. Berapa? 16 kali 30. Oh, cepet ya. Masya Allah. Masya Allah. Cepet, Masya Allah. Makanya nggak usah mikir. Begitu dapat jual, begitu dapat jual. Itu ditawarkan Nabi SAW. Dan para sahabat ngerti nilai seekor onta. Makanya begitu Nabi SAW tawarkan, langsung mereka merespon dengan semangat. Kita mau ya Rasul. Karena mereka ngerti nilai dari onta. Antum tadi diem. Kenapa? Karena nggak ngerti dunia perontaan. Jadi diem. Makanya pentingnya ilmu tuh. Begitu mereka mau berangkat, kata Nabi SAW, awala yagdu ahadukum ilal masjid. Kalau kalian tertarik mendapatkan dua onta qaumawain setiap hari, kenapa kalian tidak pergi saja ke masjid? Oh, kita bingung, memangnya ada onta di masjid?
Lalu Nabi SAW berusaha menjelaskan. Untuk aya'lam au yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min aqatain. Untuk membaca dan mempelajari 2 ayat dari Al-Quran, karena 2 ayat dari Al-Quran itu lebih mahal daripada 2 unta. Wa thalath khairun lahu min thalath, dan 3 ayat lebih mahal daripada 3 unta. Wa arba'un khairun min arba', dan 4 ayat lebih mahal daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil, dan begitu seterusnya. Kata sebagian para ulama, ini bukan apple to apple antara ayat dan onta. Ini ingin menjelaskan bahwa ayat itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Karena unta komawen itu simbol kekayaan pada saat itu. Simbol kekayaan. Seperti hari ini kalau kita punya apa? Punya apa? Simbol kekayaan. Hah? Avanza. Tanpa meremehkan Avanza ya, Avanza Masya Allah. Tapi kan itu bukan simbol, hadirin. Koenigsegg itu, Bugatti itu. Ya paling rendah-rendah Lamborghini lah atau Ferrari, itu simbol. Jadi hadirin Allah muliakan, apa yang kita dapatkan dari ilmu itu mahal, itu mewah. Dan setiap kenikmatan butuh rasa syukur. Maka di awal pertemuan kita, sudahkah kita mensyukuri ilmu yang kita dapatkan selama ini? Kata Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, 1 dari 4 imam madhab, beliau menyampaikan rahasia beliau mendapatkan ilmu nafi. Kata beliau, saya mendapatkan ilmu karena berusaha banyak bersyukur dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi kalau para ulama itu ketika kajian berpikir bukan hanya datang, memahami, mengerti, tapi juga berpikir bagaimana saya mengamalkan ilmu itu. Bagaimana saya bersyukur terhadap ilmu yang Allah kasih ke saya pada hari ini. Itu penting. Dan itu yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita sibuk mengejar yang belum kita dapat dan lupa mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat ilmu yang kita dapatkan, dan ingat ilmu itu apa yang bermanfaat, hadirin. Bukan sekedar maklumat, bukan sekedar wawasan, bukan hanya sebatas datang. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sekedar dihafal, walaupun hafalan itu penting. Ilmu itu yang bermanfaat kita di dunia dan di akhirat. Ilmu itu ilmu yang membuat kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hebat-hebatan, bukan pinter-pinteran, bukan jago-jagoan. Makanya doa sebagian para ulama besar dulu, sebagaimana doanya Sa'id bin Musayyib apa? Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan saya. Ya Allah selamatkan saya. Jangan sampai ilmu kita menjadi bumerang bagi kita. Dan semoga Allah selamatkan kita dengan ilmu kita tersebut. Ilmu itu cuma ada 2 opsi, hadirin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Wal Qur'anu hujjatun laka wa alaik. Quran itu menjadi hujjah, penolong, pemberi syafaat bagi Anda
atau menjadi bumerang yang akan menyerang Anda. Oleh karena itu ini yang perlu kita terus ingatkan. Fokus bukan hanya tentang maklumat, fokus bukan hanya tentang konten, fokus bukan hanya sebatas hadir, tapi fokus bagaimana ilmu kita ini bermanfaat. Itu inti dari ilmu. Itu inti dari ilmu. Oleh karena itu semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita tahu bersama-sama bahwa kondisi banyak di antara kita pada hari ini itu nggak mudah. Banyak orang itu kesulitan pada hari ini secara ekonomi, secara rizki, dan banyak orang terpuruk, banyak orang jatuh, banyak orang tertekan, dan semoga Allah jaga kita dari hal itu semua dan semoga Allah memberikan hidayah kepada semua yang tertekan pada hari-hari ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, salah satu hal yang perlu kita sampaikan dan kita ingatkan di antara kita adalah tentang masalah rizki dan tentang kunci-kunci rizki agar kita bisa istiqomah, bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala terlepas apapun ujian Allah kepada kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sejenak tentang masalah itu dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, seorang nama besar yang bernama Abu Hazim pernah ditanya, "Ma maluka?" Apa hartamu? Harta yang kamu punya sekarang tuh apa? Itu pertanyaan yang dilemparkan ke beliau. Mama luka, apa hartamu? Apa harta yang kau punya saat ini? Kalau kita ditanya seperti itu, Mas, lagi susah ya? Iya nih. Emang harta Mas sekarang apa aja sih? Kok kusut banget tuh muka? Nah, jawaban kita apa? Apa? Harta kita apa? Jujur aja, jujur. Bingung. Separah itu beban hidup antum. Sampai gak bisa ngedata harta sendiri. Ya? Kasihan ya, Masya Allah. Makanya pada datang ke kajian ini, aduh, pening Pak Ustadz lah. Udah pusing saya, udah gak bisa mikir. Hah? Apa harta kita? Ingat di rumah ada apa? Hah? Rumah? Enggak Pak Ustadz, itu kontrakan. Terus apa? Mobil? Pinjaman kemarin tuh. Terus apa lagi? Sebutkan harta kita apa? Ayo dapat hadiah. Hah? Hah? Motor, terus jujur, ini jujur ya. Paling enggak kita masuk surga karena kejujuran lah gitu. Hanya nggak usah sok-sokan lah. Ya, jujur ya. Kalau kita ditanya apa hartamu, nah jawaban kita apa? Motor, terus handphone, terus
uang. Ah, berapa uang? Uang berapa? Wah, Masya Allah. Datang ke sini barang istri ya, Mas? Oh, iya, pinter emang ini orang-orang Jatinegara. Hadirin Allah muliakan. Ketika Abu Hazim ditanya, kata beliau, malan. Saat ini saya punya 2 harta, kata beliau. Dan canggihnya, la akhsha ma'ahumal faqra. Dengan saya memiliki 2 harta ini, saya nggak takut miskin sama sekali. Saya nggak takut miskin. Dengan punya 2 harta ini, saya nggak takut miskin sama sekali. Kalau ada orang bilang saya punya 2 harta, dan dengan yang saya punya ini, saya nggak takut kemiskinan sama sekali. Kira-kira menurut kita, dia punya tanah di mana, hadirin? Hah? Gatsu kali ya? Anak Gatsu nih, Habibi. Wah, ini anak Gatsu. SCBD. Terus apa? Mana lagi mana? BSD. Ya, antum Jatinegara. Di sini ada Tebet, ada Menteng. Kenapa jauh banget ke BSD? Ini serem-serem semua, Menteng terus. Itu mengerikan semua, harga tanahnya di situ. Kesana lagi Tamrin gitu. Kenapa kok jauh banget ke BSD? Ya karena saya orang BSD, Pak Ustadz gitu. Kata Abu Hazim, ternyata bukan tanah di SCBD. Ya jelas lah, beliau bukan orang sini. Kata beliau, yang pertama itu at-thiqatu billah. Percaya dan yakin sama Allah. Yang kedua, wal ya'su mimma fi aidin nas. Dan tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Allahu Akbar. At-thiqatu billah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan Allah tabaraka wa taala. Bahwa Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rizki, hadirin. Allah Al-Muhsin, yang maha baik. Allah Arhamur Rahimin, Allah Akramul Akramin. Dan putus asa, gak tertarik sama sekali dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, gak tertarik. Dia mau punya rumah di mana, kayak urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya mobil sekeren apapun, semewah apapun, urusan dia dengan Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Kita husnudzon sama orang, baik sangka sama orang. Usahanya lancar, alhamdulillah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Gak tertarik kita. Gak dibahas gitu. Lu tahu dia gak? Iya. Lu lihat tadi dia ke masjid sholat subuh naik apa? Mobil baru, iya. Coba lo pikir deh, mungkin enggak pemasukannya bisa dapat mobil kayak begitu? Coba lo pikir, kita duduk. Padahal belum baca zikir pagi nih, suruh duduk ngurusin duit orang. Itu yang membuat kita takut miskin ternyata, hadirin. Ngurusin si A, ngurusin si B, ngurusin si C, dan lupa dengan diri kita sendiri. Lupa dengan hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Makanya para ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah mengatakan al-ilmu muamalah bainal abdi wa rabbi. Ilmu itu adalah muamalat antara hamba dengan Rabbnya. Oleh karena itu penuntut ilmu dia fokus pada dirinya sendiri. Dan kalau dia ngurusin orang secara positif, menebar kebaikan,
Makanya Imam Malik mengatakan kuntu ata'allamu li nafsi. Aku ini kalau belajar fokus pertamaku perbaiki diri. Adapun orang enggak tertarik itu, orang punya A, punya ini, punya itu, punya villa, punya cottage. Ibu-ibu juga, ibu-ibu ada ya? Udah tidur belum ibu-ibu? Alhamdulillah udah. Ibu-ibu juga jangan tertarik sama tas temennya. Oh, bangun dengar kata tas itu, passwordnya ibu-ibu, tas ya. Kalau kajian tuh fokus kematian, lihat gamis kanan, gamis kiri, bagus tuh bagus. Gitu. Ngapain mikirin gamis orang? Gitu. Itu pasti bahannya adem ya. Yang penting tuh hati adem, bukan bahan adem. Yang kedua ya adem lah, orang hujan tadi, kehujanan dia, adem, basah gitu loh. Jadi ngapain semua bahan kita adem nih pagi ini, Masya Allah. Udah jangan ngurusin orang, itu yang ngerusak kita pada hari-hari ini. Ngebanding-bandingin. Lihat para ulama, Abu Hazim mengatakan, "Athiqa billah." Percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, nggak tertarik dengan barang orang, nggak tertarik dengan harta orang, nggak tertarik dengan duit orang, nggak tertarik dengan rumah orang, nggak tertarik. Itu penuntut ilmu harus punya mental itu, nggak tertarik. Karena harta yang kita punya aja belum mampu kita syukuri secara sempurna. Harta yang kita punya saja sudah merepotkan kita nanti pada hari kiamat kelak. Ngapain kita ngurusin harta orang? Dan itu yang membuat kita dihantui kemiskinan. Adapun para ulama enggak. Athiqa billah, yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa rizki itu di tangan Allah. Yakin dengan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Adz-Dzariyat ayat 22. Kata Maryam Al-Basriyah, beliau mengatakan, mahtammamtu birizki wala ta'ibtu fi talabi mundu sami'tu Allah azza wa jal yaqul wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Aku tidak pernah ambisi lagi terhadap mendapatkan rizki, dan aku enggak capek, letih, lelah, mumet dalam memikirkan bagaimana mendapatkan rizki setelah aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langitlah rezeki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian. Bukan berarti malas cari rezeki, bukan. Bukan berarti tidak menunaikan kewajiban kita sebagai pemberi nafkah, enggak. Tapi enggak tertekan, itu maksudnya. Enggak tertekan, enggak takut, enggak parno, enggak bingung tentang masa depan. Karena yakin rizkinya bukan tergantung kondisi yang ada. Rizkinya ada pada Ar-Razzaq Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin yang Allah muliakan, Al-Hasan bin Saleh pernah mengatakan, rubbama asbahtu ma ma'i dirham. Seringkali aku bangun di pagi hari, aku nggak punya 1 dirham pun. Anggap saja 1 dirham sekarang 80 sampai 100 ribu, nggak punya uang. 1 dirham artinya nggak punya uang. Wa ka'anna dunya kullaha qad hizat li. Tapi perasaanku, kata beliau,
itu seperti orang yang punya semua isi dunia. Allahu Akbar. Saya nggak punya duit. Pas bangun nggak punya duit. Tapi subhanallah kasih perasaan kepada saya. Seperti saya punya semuanya. Saya punya dunia. Oleh karena itu yang poin yang pertama kali harus kita camkan hadirin. Rizki itu terbagi menjadi dua. Rizki zahir dan rizki batin. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Mandzur ketika menjelaskan tentang kata rizki dalam bukunya yang sangat terkenal dan menjadi rujukan dalam bahasa Arab. Apa nama bukunya? Lisanul Arab, Masya Allah. Hadiah ya. Syukran. Betul. Ini bukan. Saya pikir di semua ini nih hadiah semua. Yang hadiah mana yang ini? Oh, buku. Masya Allah. Ini pas buka bukan? Oke. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Salah berarti. Ini semua hadiah bukan? Alhamdulillah. Hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama kali harus kita camkan bahwa rizki itu terbagi menjadi dua. Rizki zahir, harta, uang, properti, dan rizki batin yang berkaitan dengan jiwa kita, berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan ruh kita. Dan rizki yang paling mahal adalah yang berkaitan dengan ruh, berkaitan dengan jiwa. Itu yang membuat para ulama walaupun tidak punya 1 dinar pun mereka merasa seperti orang yang punya segalanya. Kenapa demikian? Hadirin, karena kita itu, atau inti dari kehidupan kita adalah kehidupan ruh. Ulama mengatakan, ya khadimal jismi, kam tashqa bi khidmatihi, wahai pelayan-pelayan jism, wahai pelayan jasmani, betapa seringnya kamu kecapean, kamu sakit, kamu sengsara, gara-gara kamu melayani jasmani kamu. Atutlubur ribha fima fihi khusranu. Apakah kamu cari keuntungan di sesuatu yang pasti rugi? Aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha. Fokuslah menata jiwa dan sempurnakan jiwa dan hati Anda. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Anda itu jadi manusia karena jiwa dan roh Anda, bukan sebatas karena jasmani Anda. Itu kata para ulama. Mereka yang memberikan pesan bahwa kita jadi manusia itu karena roh kita. Kehidupan roh adalah kehidupan yang terpenting dalam kehidupan. Kehidupan hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahayal qalbu. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik semua seluruh anggota badan. Baik semua jasmani. Wa idza fasadat, dan kalau segumpal daging itu rusak, semua jasmani rusak. Pemikiran rusak. Semua berantakan. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu, hati kita, jiwa kita. Dan ulama memberikan pesan besar, barang siapa yang hidupnya melayani jasmaninya, maka dia akan sengsara. Bukan 1, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali. Kam tashqa bi khidmatihi. Betapa sering kalian sengsara, betapa sering kamu sengsara karena kamu sibuk melayani jasmani kamu. Jangan melayani jasmani. Itu awal dari kehancuran kita.
Fokus kepada qulub, fokus kepada hati. Dan itu yang diajarkan oleh para ulama. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang membedakan orang yang ngaji dan orang yang nggak ngaji. Orang yang belajar agama dengan orang yang tidak belajar agama. Masih ingat? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebuah kejadian di masa sebelum Rasulullah SAW, ketika ikonnya dan simbolnya kekayaan melakukan show of force, membuat sebuah pameran harta dia. Siapa dia? Loh, angkat tangan dong hadirin. Kita berhadapan satu lawan satu lah. Siapa dia? Angkat tangan. Korun. Ini biar dapat hadiah nih. Angkat tangan dulu belakang. Korun. Apa kata Allah dan apa yang terjadi pada saat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam sebuah ayat atau beberapa ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas ayat 79. Mari kita buka ayat tersebut. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Fakharaja ala qawmihi fi zinatihi. Ketemu? Siapa yang bisa baca artinya? Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin azim. Siapa yang kelam? Jazakallahu khairan. Ketika Qarun keluar, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Dikeluarkan semua tuh hartanya. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, orang-orang awam, orang-orang yang fokusnya ke jasmani, ke fisik, ke materi. Ya laitalana, duhai, andai saja kami mendapatkan atau kita mendapatkan apa yang dimiliki oleh Qarun, innahu ladzu hadzin azim. Itu sebuah pencapaian yang begitu luar biasa. Kagum dia. Mereka terkagum-kagum dengan hartanya Qarun. Lalu apa yang Allah firmankan di ayat berikutnya? Apa komentar ulama pada saat itu? Wa qala alladziina utul ilma. Maka decak kagum mereka direspon oleh orang-orang yang punya ilmu. Lihat, punya ilmu. Berarti kita yang Allah kasih hidayah untuk datang ke kajian, untuk menuntut ilmu, kira-kira kita ngikutin pihak yang di ayat 79 atau ayat 80? 80. Wa qala alladziina utul ilma. Berkata orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairun liman aman wa amila salihah. Pahala, ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh lebih baik daripada yang dimiliki oleh Qarun. Lebih mewah dibanding yang diberikan oleh Qarun, didapatkan oleh Qarun. Wala yulaqqaha illa sabirun. Dan tidak ada yang mendapatkan kecuali orang-orang yang sabar. Lihat bagaimana Allah menjelaskan kepada kita. Anda kagum dengan hartanya Qarun, pahala Allah lebih besar dari itu. Anda menganggap itu besar, pahala Allah jauh lebih besar lagi. Hadirin, dijelaskan sebagian ahli ilmu, ini penting. Lihat bagaimana cara berpikir orang awam dengan cara berpikir ahli ilmu itu berbeda. Orang awam itu berpikir, secara umum berpikir sesuatu yang kasat mata saja, yang tangible, yang terlihat.
yang terlihat. Tapi ahli ilmu itu melihat utuh, zahiran wa batina, secara zahir dan secara batin. Dan fokus mereka secara batin, tanpa meremehkan zahir. Zahir penting, tapi batin yang harus diprioritaskan. Makanya lihat 79 dan 80 ini. 79 terkagum-kagum dengan zahir. Adapun 80 lihat, ulama mengajak umat ke hal-hal yang batin, yang intangible, yang tidak terlihat. Tapi itulah esensi dari kehidupan. Dan begitulah semua pakar di semua bidang. Pakar semua bidang. Contoh analogi sederhana ya. Kalau kita awam dalam dunia bangunan, masuk rumah terus ngelihat parkit atau segala macam, yang kita perhatikan apa? Langsung kagum, bagus banget sih ini rumahnya, segala macam, bla 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 gitu. Tapi kalau orang yang jago, punya ilmu dalam masalah bangunan dan seterusnya, pernah lihat nggak? Saya tuh berapa kali ngeliat orang tuh kalau datang tuh dia nggak bicara, dia cuma jalan gini, terus dia ketok-ketok, gitu loh. Oh kopong gitu segala macam. Itu dia tahu, ketok-ketok. Dia ngeliat dalamnya, hadirin. Dia nggak terpukau dengan hanya sebatas yang dilihat. Pernah ngeliat orang kayak begitu? Enggak ya? Lihat Pak Ustadz, lihat. Mobil, orang awam ketika ngelihat sebuah mobil mulus, langsung kagum apa enggak? Kagum, keren banget nih mobil. Anak bengkel 35 tahun di bengkel ngeliat mobil gitu langsung kagum? Enggak. Tabrakan gitu. Jangan dibeli. Tabrak. Cuma pegang. Kadang-kadang nggak dipegang sama dia. Diperhatikan aja. Berusaha. Dia bisa tahu. Dia lihat dalamnya gitu. Nggak terlalu tertarik dia dengan yang kasat mata. Dia lihat di balik itu. Ini kaidah kehidupan, hadirin. Di bidang manapun, orang awam itu selalu terkecoh dengan zohir semata. Handphone, orang awam lihat casingnya buah apel yang kemakan udah seneng, hadirin. Tapi yang ngerti, dia nggak tertipu dengan casing. Dia lihat mesinnya gimana ini. Ini bener apa nggak? Ori apa KW? Semua demikian. Semua demikian. Dia nggak tertipu dengan itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan? Jangan sampai kita tidak diberikan taufik oleh Allah sehingga sempit untuk menilai harta atau rizki. Wa qala alladziina utul ilma, berkata orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum, celaka kalian. Lihat, diajak orang-orang awam tuh berpikir. Jangan hanya lihat zohir. Lihat yang tidak terlihat juga. Wailakum, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala dari Allah itu lebih besar dibanding yang dipertontonkan oleh Qarun. Tapi harus sabar, kata para ulama. Sabar. Untuk mendapatkan, untuk merasakan bahwa iman itu lebih mahal, ilmu an-nafi itu lebih mewah daripada segera harta, seringkali butuh waktu, hadirin. Butuh kesabaran. Jangan langsung. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, sekali lagi, kenapa para ulama bisa tenang, bisa nyaman
Karena mereka bukan hanya melihat rizki secara zahir, tapi mereka melihat rizki secara batin. Dan itu kunci besar dalam masalah rizki. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam surat At-Talaq ayat 11, ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lalu Allah dia akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal selama-lamanya. Apa penutupan ayat tersebut? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan Allah telah memberikan rizki yang terbaik untuk dia. Rizki yang terbaik itu bukan harta. Rizki yang terbaik bukan barang. Rizki yang terbaik bukan properti. Rizki terbaik adalah waman yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan beramal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan dia ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan Allah telah memberikan ihsan, memberikan yang terbaik dari rizki kepada hamba tersebut. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, fokus kemana, dan perlu kita camkan bersama-sama bahwa kekayaan itu bagi orang yang tahu kehidupan, dan karena itulah dijelaskan para ulama, itu tentang rasa, bukan tentang angka. Kekayaan itu tentang rasa, bukan tentang angka. Keliru orang mengatakan tentang angka, enggak. Makanya Nabi kita SAW menyatakan apa? Dalam hadis yang sangat terkenal, beliau SAW mendidik kita dengan hadisnya, laisal gina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya harta atau aset. Innamal gina gina nafas. Sesungguhnya kekayaan adalah kekayaan jiwa. Apa yang dirasa di dalam jiwa. Kaya itu tentang rasa. Makanya tadi Al-Hasan mengatakan, saya tuh suka bangun pagi hari nggak punya duit, tapi perasaan saya kayak punya semuanya udah. Dan sebaliknya ada banyak orang punya banyak hal, bangun ke orang miskin, hadirin, bengong aja deh, bingung gitu deh, kasihan, nggak dapat, karena lupa. Karena kekayaan itu tentang rasa. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang perlu kita renungkan. Kita tuh gak akan mendapatkan rizki yang paling mewah kecuali beriman dan beramal. Itu harus kita yakini, hadirin. Ilmu nafi. Makanya kan sebagian ulama klasik mengatakan seperti Malik bin Dinar dan lain-lain. Lau adimal muluk wa abna'ul muluk. Dijelaskan sebagian mereka bahwa kalau pemilik kerajaan itu tahu, raja-raja dunia itu tahu, dan pangeran-pangeran itu tahu apa yang kita rasakan ketika kita hidup dengan ilmu yang bermanfaat, ketika kita hidup dengan iman dan amal soleh, maka mereka akan cemburu dan mereka berpikir mereka bisa merampas dari kita dengan cara mengeksekusi kita, karena mereka nggak ngerti, karena mereka melihat betapa tenangnya hidup kita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, makanya sebagian ulama klasik kan mengatakan ahlu dunia kharaju minad dunya walam yadhuqu ma huwa ahla minad dunya. Ini ironinya dunia, hadirin. Ahli dunia itu ketika meninggal mereka tidak pernah
dan belum pernah merasakan hal yang paling indah dari dunia. Dan hal yang paling indah dari dunia adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Itu yang paling indah. Itu yang paling mahal. Itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yang membuat Umar bin Khattab, yang membuat Uthman bin Affan, yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang membuat yang membuat Zubair bin Awam, yang membuat Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh harta mereka dan pergi hijrah tanpa bawa sepeser apapun ke kota Madinah. Kenapa hadirin? Karena mereka mengerti hakikat. Abu Bakar tuh bisnismen hadirin. Uthman bin Affan tuh pebisnis tangguh. Punya kenalan yang mentalnya tuh mental pebisnis. Itu ketat, untung rugi tuh dalam hadirin. Sangat ketat tuh. Bahkan sebagian tipikal itu kan ada yang kalau makanya kalau ketemu orang kayak gitu seringkali kita harus jelas dulu nih, kita mau interaksi sama dia dalam bab sosial atau bab bisnis. Kalau bisnis itu Rp1 dihitung sama dia. Tapi kalau sosial, jor-joran dia. Karena terbiasa begitu. Dan itu ada orang demikian, nggak semua, tapi ada orang demikian. Saya ingin menjelaskan bahwa Abu Bakar dan itu bukan orang nggak ngerti hadirin. Itu hitung-hitungan. Dan mereka ngerti cara bermain. Mereka tinggalkan. Dan mereka mulai dari nol. Bahkan ketika mereka merintis kehidupan mereka di kota Madinah, banyak di antara mereka lebih nggak punya duit dibanding kita pada hari ini. Tapi nggak punya uang, nggak punya apapun. Tapi mereka punya iman, mereka punya athiqah billah, mereka punya rasa yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin bahwa rezeki mereka di tangan Allah dan tidak akan wafat kecuali rezekinya dibayar sempurna atau dikasih sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dalam hadis. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, kita harus banyak fokus dalam masalah ini. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kita nggak perlu berikhtiar hadirin? Apakah kita nggak perlu berusaha? Udah yang penting batin aja, udah tenang batin gitu. Mas nggak cari nafkah? Batin. Gohwa. Apakah demikian? Tidak hadirin sekalian. Harus berusaha. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hal ini dalam hadis yang sangat populer, hadis yang menginspirasi kita, hadis yang simpel, hadis yang sederhana, hadis yang mudah dicerna, hadis tentang tawakal. Lau annakum tawakkaluna atau law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan kasih kalian rizki sebagaimana Allah kasih kepada seekor burung, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu keluar dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi lapar dan pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang dan bawa makanan buat anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa salah satu bukti bahwa keyakinan kita pada rizki secara batin itu benar, kita berjuang mencari nafkah secara zahir. Karena Nabi SAW mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkul. Kalau kalian benar-benar bertawakal, ini kan batin hadirin. Tawakal bergantung kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan tawakal yang sejati. Diam aja di rumah? Enggak. Allah akan kasih rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana.
burung pergi di pagi hari dan pulang di sore hari dalam kondisi tenang dan bisa kasih makan. Artinya kalau kita benar-benar menguasai rizki secara batin, dan salah satunya adalah benar-benar menyerahkan diri kepada Allah dan yakin wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan rizkimu itu di atas langit. Lalu kita berjuang, maka jarak antara rizki, antara kita dan rizki kita setiap hari insya Allah tidak lebih dari 12 jam. Kan pagi sampai sore aja. Itu janji Nabi SAW. Dan Nabi nggak bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi nggak berbicara dengan hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Nabi SAW mengatakan pagi lapar, sore udah kenyang, kata Nabi SAW. Dan bawa makan buat anak-anak. Kalau benar-benar tawakal, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkul la razaqakum. Allah pasti akan kasih rezeki kepada kalian. La razaqakum. Allah kasih rezeki. Itu pasti. Makanya kita mulai dari rizki batin dulu, karena ini kuncian hadirin. Karena untuk mendapatkan rizki zahir itu sangat membutuhkan rizki batin. Allah kan kasih rizki. Yang jadi masalah kita nggak tawakal, itu masalahnya. Kita ngarep sama orang. Kita fokus sama makhluk. Dan semoga Allah jaga kita dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya nggak dapat. 2 hari 3 hari nggak dapat. Atau kita nggak keluar. Dalam arti kita nggak berjuang. Hadirin yang Allah muliakan. Kita harus berjuang. Tapi hati kepada Rabbul Alamin. Jangan hati itu ke sabab yang sedang kita upayakan. Enggak. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, mari kita lihat dan kita simak kisah yang selalu menginspirasi umat manusia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri beliau di lembah yang bernama Bakkah, tanpa ada satupun titik kehidupan di sana. Sebuah sikap yang sempat membuat Hajar bertanya-tanya, sampai beliau kata, ya Ibrahim, atatrukuna fi wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Wahai suamiku Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku dan anak kita di lembah yang tidak ada kehidupan? Gak ada kehidupan sama sekali. Gak ada. Gak ada korma. Gak ada rumput. Gak ada air. Gak ada onta. Onta aja gak mau tinggal di sana waktu itu hadirin. Gak mau. Lalu ketika ditanya oleh Hajar, Nabi Ibrahim diam. Ditanya lagi, diam. Lalu karena diam 3 kali, lalu Hajar merubah pertanyaannya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan hal ini? Lihat hal ini. Kata Nabi Ibrahim, iya. Untuk direspon. Lalu Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah nggak akan sia-siakan kita. Ini hadirin. Lihat, walaupun dalam kondisi susah, parameternya apakah ini perintah Allah atau bukan? Apakah ini halal atau haram? Apakah ini maksiat atau tidak? Apakah ini uang haram atau uang halal? Hajar ketika mengatakan itu bukan sedang bergelimang harta.
Itu berat lah hadirin. Coba bayangkan ya. Ditinggal di lembah. Tanpa ada kehidupan. Coba kita tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, udah tidur? Oh, alhamdulillah belum. Gimana perasaan ibu-ibu sekalian? Kalau ibu-ibu umroh sama suami. Begitu check-in ke sebuah hotel, masuk kamar, tiba-tiba suami kembali mengambil koper bagasi, koper cabin, lalu ambil paspor, lalu di situ ada tiket, lalu tiba-tiba berjalan menuju lift, keluar kamar, lalu lift. Kira-kira respon ibu-ibu apa? Kesurupan kayaknya nih Pak Ustaz. Enggak kesurupan. Ketika dicek ternyata suami mau pulang lagi ke Jakarta dan meninggalkan ibu-ibu di sana. Gimana perasaan ibu-ibu? Galau apa senang? Senang, Masya Allah. Benar-benar ada masalah besar di sini. Alhamdulillah Pak Ustadz. Kenapa Bu senang? Ya senang lah Pak Ustadz, ada bin Daud, ada apa? Ada gamis, ada segala macam disebutkan. Dulu tuh nggak ada apapun. Ditinggalkan di Mekah itu mati artinya, nggak ada kehidupan. Di kondisi yang begitu terdesak seperti itu, Hajar masih bertanya, apakah ini perintah Allah? Ini melanggar apa tidak? Coba tanya diri kita. Hari ini, ketika kita lagi sulit, masihkah kita berpikir demikian? Ini melanggar apa tidak? Ini Allah ridho apa tidak? Karena kalau ini Allah ridho, idzan la yudhayyuna. Kalau begitu Allah nggak akan sia-siakan kita. Dan athiqu billah. Seperti Abu Hazim tadi, tenang. Banyak Hajar nggak panik. Sangat kontras sikap dan gestur Hajar pada saat itu. Sebelum beliau mendapatkan jawaban dan setelah beliau mendapatkan jawaban. Artinya sebelum beliau tahu ini perintah Allah dan setelah beliau tahu ini perintah Allah. Sebelum beliau tahu bahwa kondisi ini diinginkan dan diridhoi oleh Allah dan setelah beliau tahu bahwa ini diridhoi oleh Allah. Padahal secara rizki zahir sama atau beda? Hah? Sama atau beda? Hah? Hadirin, sama atau beda? Susah ya. Yang berat beban hidup antum. Ini pertanyaan, saya belum nanya surat apa, ayat berapa, hadis surat siapa, ini baru tanya sama atau beda. Kan pening banget ya Allah. Berat ya Masya Allah. Semoga Allah ringankan beban-beban kita. Amin. Lihat, sebelum Hajar mengetahui bahwa ini perintah Allah, ini diridhai oleh Allah, beliau menekan suaminya. Ya Ibrahim, atatatrukuna fi hadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'. Wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kita di sini? Wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan di sini? Beliau nggak nyaman. Tapi begitu beliau tahu bahwa ini perintah Allah, berarti Allah ridhoi, berubah hadirin. Idzan la yudhayyuna. Kalau begitu Allah nggak akan sia-siakan kita. Berhenti, nggak ngejar lagi. Berhenti. Beliau hentikan langkah kaki beliau dan beliau fokus bertahan bersama Ismail. Pertanyaan kembali. Saya ingin tanya, sebelum beliau mendengar jawaban suaminya atau sebelum beliau mengetahui bahwa ini perintah Allah, dan setelah beliau mengetahui bahwa ini perintah Allah, secara rizki zahir ada perubahan apa tidak? Gak ada perubahan. Sama. Tapi
Tapi secara rizki batin ada perubahan apa tidak? Perubahan. Yakin, berarti benar ini saya. Gak mungkin Allah sia-siakan saya. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang penting ini perintah Allah, yakin saya. Berubah total 180 derajat. 180 derajat berubah. Padahal secara zahir enggak ada perubahan. Dan Nabi Ibrahim pun enggak ada janji untuk rizki zahir, enggak ada. Nabi Ibrahim enggak, tenang, beb, tenang aja. Aku langsung transfer 500 juta, santai. Gitu. Tapi juga percuma transfer 500 juta, enggak ada tukang mie ayam di sana, enggak ada mandi laham di sana, enggak ada yang jual, enggak ada gunanya. Tapi enggak ada perubahan, hadirin. Tetap rizki zahirnya sama, persis sama. Kok bisa beda 180 derajat? Dan hanya dalam hitungan waktu yang sangat singkat. Itu seorang mukmin, hadirin. Itulah pentingnya zikrullah. Dalam berjuang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Padahal kondisi sama. Terus, apa yang dilakukan oleh Hajar? Hah? Yang dilakukan oleh Hajar apa? Healing? Hah? Apa yang dilakukan oleh Hajar? Hah? Hah? Window shopping? Hah? Ya, beliau tawakal dan beliau berjuang. Beliau mulai dengan sofa untuk mencari apakah ada air, apakah ada binatang dan seterusnya. Dan sofa dataran tinggi, beliau bisa ngelihat 360 derajat dari situ kondisi sekitarnya. Ternyata nggak ada apa-apa. Turun lagi menuju mana? Marwah. Naik lagi, lalu ngelihat amati. Ternyata nggak ada apa-apa. Terus kemana? Sofa lagi. Ada nggak ada? Terus habis nggak tahu apa. Terus kemana? Jangan ada yang bilang Bin Daud, nggak ada Bin Daud, nggak ada. Atau Hilton Tower, atau nggak ada itu, nggak ada. Balik lagi ke Marwah. Terus, pertanyaan saya, kenapa hanya Sofa dan Marwah? Emang nggak bisa ke sana lagi? Nah, emang Makkah atau Bekah cuma Sofa Marwah doang? Kenapa hanya Sofa Marwah? Amanah. Amanah siapa? Karena sudah ketetapan Allah. Masya Allah. Selesai udah kajian kita kalau begitu. Iya betul. Dapat hadiah. Yang ketetapan Allah. Masya Allah. Yang penting pede dulu. Iya, penuntut ilmu itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa talibun nufudhi ilallah itu yang pertama syaja'ah, harus berani dulu. Namanya juga belajar, gitu lah. Paling kalau salah ya malu-maluin aja, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, pertama itu benar kan, benar ketetapan Allah. Kata para ulama, kenapa hanya Sofa Marwah? Karena hanya itu titik maksimal beliau. Kalau beliau ke radius yang lebih jauh lagi atau ke titik yang lebih jauh lagi, itu beliau tidak bisa mempertahankan Ismail kalau ada apa-apa. Mungkin ada binatang, ada ular, kalajengking segala macam. Tapi Sofa Marwah, kalau kita umroh atau kita pernah sa'i, dan bagi yang belum pernah umroh dan haji, semoga Allah mudahkan untuk bisa umroh dan haji, amin rabbal alamin. Itu adalah jarak yang paling maksimal untuk menyelamatkan Ismail kalau ada apa-apa. Karena Ismailnya kan ditaruh dekat Ka'bah. Maka beliau muter-muter aja Sofa Marwah. Karena itu udah paling mentok. Dari sini kata sebagian para ulama, ini hikmah besar dalam bab ikhtiar.
ikhtiar itu maksimal, tapi jangan maksa. Dan setiap orang punya sofa marwahnya masing-masing gitu pokoknya. Setiap orang dari kita itu punya titik atau batas perbatasan maksimal masing-masing. Jangan maksa. Yang jadi masalah kita maksa maka jatuh ke dalam hal yang haram. Atau akhirnya terjerat hutang yang nggak karu-karuan karena maksa. Jangan maksa. Hajar nggak maksa, nggak nekat gitu loh. Makanya Hajar nggak sampai Kampung Melayu, nggak bisa diakses. Tapi gimana? Sampai Jatinegara gitu, nggak bisa. Oh, jangan remehkan spirit seorang ibu loh dalam mempertahankan anaknya. Ibu itu kalau tentang anak, luar biasa. Benar nggak ibu-ibu? Oh benar, jangan macam-macam kita nih sama ibu. Ini kalau udah tentang anak, luar biasa. Semua kita akan melihat kekuatan, ketangguhan wanita yang mungkin kita nggak pernah lihat sebelumnya. Tapi kenapa hanya sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah? Emang nggak bisa? Karena ada batas maksimum gitu di ikhtiar kita. Makanya berjuanglah sampai pada titik sofa marwah kita masing-masing. Bukan maksain diri. Dan kalau kita ragu, tanya kepada ahli ilmu. Apakah ini masuk ke dalam ad-daruratu bihul mahdhura apa tidak? Apakah ini kondisi darurat yang membolehkan hal yang haram atau tidak? Tanya, jangan kita berfatwa. Jangan kita mufti untuk diri kita sendiri. Kita bukan siapa-siapa. Tapi hukum asalnya adalah ada batas. Lalu apa yang terjadi? Pengen kan sofa nggak ada, balik ke marwah nggak ada, sofa dari marwah ke sofa lagi nggak ada. Dari sini keluar hikmah berikutnya bahwa dalam berjuang mencari rizki baik yang zahir maupun yang batin, maka lakukanlah upaya mubah yang bisa kita lakukan walaupun secara matematika manusia itu mustahil. Tapi kalau itu yang bisa kita lakukan, lakukan. Lalu nanti kita lihat bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada kita. Yang bisa dilakukan Hajar pada saat hanya bolak-balik sofa marwah. Dan itu yang beliau lakukan. Beliau nggak bilang, kan kemarin, tadi kan udah. Oh, udah dong, kan kita pinter nih. Udah kita ngumpul-ngumpul aja gitu loh, santai. Enggak, kesana aja lah. Udah. Kita ada opsi lagi. Ada opsi apa lagi? Nggak ada opsi lagi, ya udah kesana lagi aja. Kesana lagi. Kan belum tentu takdir Allah 5 menit yang lalu dengan takdir Allah detik ini kan sama, beda. Walaupun tempatnya sama. Sama-sama di Masjid Al-Fatah, emang sama? Enggak, perubahan waktu bisa perubahan segala hal. Kita sering kali gitu. Ana udah kesana kemarin, atau aku udah lakukan itu, coba lagi. Kecuali ada opsi lain. Opsi lain kita coba opsi lain. Tapi kalau nggak ada opsi, itu aja udah kerja. Walaupun bolak-balik, itu Hajar kurang bolak-balik apa hadirin? Bolak-balik. Itu penting. Pertanyaannya, kalau gitu kenapa cuma 7 kali? Kok 7 sih? Kenapa nggak 10? Antum mau jawab lagi sama? Saya melihat beliau udah ancang-ancang jawab nih. Sepertinya begitu. Sepertinya bukan. Gak apa-apa, penting berani dulu lah. Syukran. Kita tahu bahwa dalam riwayat Malaikat Jibril itu mengeluarkan air zam-zam pada saat Marwah yang ke-7.
Tapi kalau ditanya lagi, kenapa dia yang 7? Kenapa nggak ke-8, ke-9? Wallahu ta'ala misal, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa karena yang ke-7 sudah maksimal. Kalau lanjut lagi, Ismail bisa wafat. Maksimal. Makanya dari sini para ulama mengatakan, seringkali pertolongan Allah itu di persimpangan terakhir. Di persimpangan terakhir. Lihat bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan nyaman bagi Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Udah mentok, baru dibuka itu laut. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi SAW di Gua Thaur. Udah mentok, udah paling atas, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Allah tolong beliau. Dan itu yang membuat orang yang sabar dalam sejarah selalu minoritas. Karena sulit bertahan sampai persimpangan terakhir itu. Itu susahnya minta ampun. Itu beratnya luar biasa. Itu beratnya luar biasa. Dan tetap tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu nggak mudah sekali, nggak mudah hadirin. Itu berat, dan itu ujian keimanan, ujian keimanan. Oleh karena itu jamaah sekalian, tetap berjuang dan tetap berikhtiar sampai titik darah penghabisan selama itu halal. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Walaupun secara hitung-hitungan dunia, prediksi manusia tidak akan merubah hasil. Karena yang menentukan bukan manusia. Yang menentukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lihat bagaimana nanti Allah menolong kita. Membantu kita. Memberikan keberkahan kepada kita. Dengan syarat sekali lagi, pada saat kita berjuang, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung sama Allah. Sebagaimana Hajar bergantung sama Allah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Lo annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Dan Allah berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Pasti ada pertolongan dan pasti ada pencukupan. Tidak usah risau. Maka itu yang hilang bagi kita. Makanya kan dalam hadits Abu Mas'ud kan apa kata Nabi SAW? Idza anfaqa ar-rajulu ala ahli nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu shadaqah. Apabila jika seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya dengan sebuah nafkah dan dia ihtisab, maka itu sedekah. Ihtisab. Ihtisab. Apa arti ihtisab? Mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hilang dari kita. Kita cari nafkah itu enggak ihtisab. Ihtisab itu kata para ulama mengharapkan pahala. Makanya orang yang ihtisab itu ketika mencari nafkah gembira hatinya. Kenapa? Karena orang kalau menjalankan sesuatu dengan harapan yang besar, optimis. Optimis, senang. Kapan kita terpuruk? Ketika kita merasa nggak punya harapan lagi. Makanya banyak orang bunuh diri. Kapan? Ketika dia merasa nggak punya harapan. Makanya masalah nafkah ini hadirin, yahtasibuha. Yang pertama kali kita benarkan niat dulu. Niatnya mencari pahala, mencari keberkahan, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasti akan optimis. Bagaimana nggak optimis? Wong kita berharap kepada Al-Ghani yang maha kaya. Kita berharap kepada Arhamur Rahimin yang maha penyayang. Kita berharap kepada Al-Muhsin yang maha baik. Hadirin, simpel aja, ketika kita dapat kesempatan berbisnis atau mudharabah atau syirkah dengan orang yang paling kaya, paling baik, paling penyayang di Jatinegara. Semangat apa enggak tuh hari-hari itu? Semangat.
Kenapa? Harapan besar. Orang paling kaya, jago bisnisnya, baik, paling karim, udah selesai. Senang kita. Walaupun hari itu kita nggak punya duit, tenang kita, tenang. Lo kok nggak punya duit masih bisa senyum? Karena gue punya harapan. Gue lagi join sama Pak Fulan, kenal kan? Oh itu orang paling kaya, paling jago bisnis di Jatinegara. Gue lagi joinan sama dia. Kalau itu dengan manusia, lalu bagaimana dengan Ar-Rahmanur Rahim? Bagaimana dengan Akramal Akramin? Tapi kemana iman? Kemana tauhid kita ketika mencari rezeki? Kemana semangat kita ketika kita mencari nafkah? Semangat yang lahir dari berharap kepada yang maha kaya, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang maha baik, yang tidak pernah menzolimi hambanya. Nggak mungkin dizolimi. Wa annallaha laisa bidzallami lil abid, dan Allah nggak pernah menzolimi hamba-hambanya. Surat Ali Imran ayat 182. Pasti dikasih, tapi sabar. Inna nasra ma'as sabar. Kemenangan itu selalu bersama kesabaran. Sabar. Yang namanya sabar berarti ada ujian dari sisi waktu. Kalau langsung dikasih, nggak perlu kita sabar. Adanya sabar itu karena seringkali antara ujian dan pertolongan itu butuh waktu. Dan di situ inti ujiannya. Kita bisa nahan apa enggak? Kalau nggak ada jeda waktu, maka tidak ada kesabaran. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita buka sedikit waktu untuk sesi diskusi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz, ulama, dan seluruh umat Islam. Ustadz, amin ya rabbal alamin. Saya seorang perantau dan tujuan saya ke Jakarta untuk belajar agama dan untuk bertahan hidup, maka saya harus bekerja. Namun saya punya keinginan besok pergi umroh. Keinginan besar. Dari besar bisa jadi besok ya. Keinginan besar pergi umroh, dan di kampung saya ada pekerjaan yang gajinya lebih besar dibanding gaji saya di Jakarta ini. Namun di kampung saya juga tidak ada kajian. Jadi yang mana saya harus pilih? Apakah di kampung gajinya tinggi agar bisa cepat menabung pergi umroh, atau di Jakarta bisa ikut kajian tapi gaji lebih rendah? Wallahu ta'ala misal, jawabannya di kota yang ada kajian dan gajinya tinggi. Itu opsi pertama. Saya rasa nggak ada perbedaan pendapat di masalah ini. Yang kedua, kita harus memilih yang di lokasi yang paling kondusif dengan iman kita di hari ini, hadirin. Karena kita nggak tahu besok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, seseorang nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Walaupun niatnya luhur, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Jadi perjuangkan hari ini. Perjuangkan. Dan kalau kita diberkahi oleh Allah di hari ini, insya Allah akan mudahkan hari esok. Al khairu la ya'ti illa bi khair. Kebaikan itu tidak akan datang kecuali dengan sebab kebaikan. Poin yang berikutnya, jadi ini bisa di kampung, bisa di Jakarta. Jadi yang bisa menyelamatkan iman kita, ketakwaan kita pada hari tersebut. Kalau dua-duanya aman, ya udah pilih yang lebih tinggi untuk bisa beribadah umroh. Paling nggak untuk sementara waktu. Setelah udah kumpul, kita bisa set ulang. Tapi kalau dengan kita balik ke kita keluar dari kota kita yang sekarang, terus iman kita goncang, bisa jadi tetap nggak umroh juga,
kan gitu. Uangnya dapat nih, tapi kalau imannya turun, akhirnya dibelikan A, belikan B, belikan C, belikan D, nggak umroh juga. Jadi ini yang perlu kita camkan. Terus yang berikutnya, jamaah sekalian Allah muliakan, bahwa haji dan umroh kunci utamanya itu kejujuran. Jujur deh gitu. Karena tamu Allah hadirin. Benar uang, tapi uang tuh bukan segalanya, serius deh. Itu dengan segala dengan segala sedikitnya pengalaman saya ya. Tapi kesimpulan saya sampai hari ini itu. Yang pertama kali kejujuran. Intas dukillah yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Saya kasih analogi sederhana lah hadirin sekalian. Kalau misalnya ya, kita orang kaya nih di Jakarta. Lalu kita punya teman di luar daerah, dia nggak punya uang. Tapi kita tahu dia sangat sayang sama kita, cinta kepada kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan sangat setia dengan kita. Bukan mengkultuskan atau fanatik, tapi setia dengan kita. Pokoknya selalu baik seterusnya. Lalu kita punya hajatan, anak kita mau menikah. Lalu kita undang dia dan kita dapat kabar bahwa dia nggak punya uang sama sekali. Kira-kira kita akan atur akomodasi buat dia nggak? Ini teman baik nih, hubungannya dekat, sangat setia, sangat baik dan seterusnya. Apa susahnya kita set buat dia untuk berangkat ke Jakarta untuk menghadiri dan jadi tamu kita. Ya kalau kita aja bisa berpikir demikian, walillahil mathalul a'la. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, maha pengasih, lagi maha penyayang, maha syakur, yang maha penjar. Kalau kita jujur dan kita tunjukkan, apa susahnya Allah memberangkatkan kita? Gampang. Di haji tahun kemarin ya, Dzulhijjah, walaupun berapa bulan yang lalu, tapi kan udah tahun kemarin. Haji yang kemarin ini, itu saya tahu persis, karena saya tahu dalamnya mereka. Itu ada lebih dari beberapa, 1-2 orang, itu yang berangkat nggak punya uang sama sekali, berangkat. Nggak ada uang. Bahkan padahal di sisi yang lain, ada orang yang berani bayar mahal nggak bisa berangkat. Ada orang berani. Ada orang tuh di last minute di airport, dia berani keluarkan 1 M untuk berangkat, nggak berangkat. Tapi ada satu, nggak ada uang sama sekali. Saya tahu persis, nggak ada uang. Dan itu bukan 1 orang, berangkat. Dan nggak minta-minta, nggak melakukan hal yang haram. Hadirin, jujur sama Allah, berjuang. Saya tahu ada orang itu kerjanya jualan nasi, uangnya nggak banyak. Setiap hari dia hanya bisa menyisihkan 5.000 untuk tabungan haji. 5.000 satu hari. Nah ini kalau dari wajah-wajah antum ini kan pakar-pakar matematika. Kalau 5.000 sehari, berapa tahun yang dibutuhkan untuk berangkat haji? ONH biasa aja. ONH biasa berapa? Anggap saja 40 juta misalnya. Berapa? 5.000 untuk bisa 40 juta butuh berapa tahun? Hah? Hah? Berapa? Hah? Ini pakai ilmu matematika atau ilmu ilham sih? Kok jaraknya jauh banget gitu loh? Hah? Berapa? Hah? Hah? 10 tahun, yakin 10 tahun. Hitung. Berapa tahun? Dapat buku yang benar, ya Allah, ini hitung-hitungan banget. Karena pertanyaan hitung-hitungan ya kita harus hitung-hitungan juga. Dapat hadiah. Berapa? Hah? Pertama loh ada khilaf dalam masalah ini. Hah? Berapa tahun? 5.000 sehari. 8.000 tahun. 5.000 sehari untuk dapat 40 juta itu berapa tahun?
Ah, coba panitia, panitia. Yang menang siapa? 22 tahun kurang lebih ya. Mana yang pertama kali bilang? Tadi mana? Tiga orang yang jawab. Eh, itu NH biasa ya. Kalau NH plus berapa? Eh, NH biasa aja kita tadi nggak jelas Pak Ustadz, apalagi NH plus. Antum hadirin tahu beliau berangkat haji tahun depan. Bukan 5 tahun ke depan, bukan 20 tahun, bukan tahun depan. Beliau itu setiap hari celengin 5.000. Sebelum celengin doa sama Allah, nangis hadirin. Nangis, ya Allah, saya pengen haji. Terimalah harta saya nggak seberapa. Tapi saya yakin engkau maha baik sama saya. Mudahkan saya haji masuk. Tahun depan berangkat. Pertama kita udah nabung atau belum? Kita udah doa belum? Air mata kita sudah mengalir atau belum? Ya itu tadi lah. Ada orang pengen jadi tamu di rumah antum. Nangis. Masa antum gak kasih masuk kalau dia orang baik? Masa antum gak kasih? Jelasnya orang baik, orang soleh segala macam. Terus pengen bertamu, nangis. Masa gak dikasih masuk? Allah arhamur rahimin hadirin. Coba jujur sama Allah. Seringkali kita nggak persiapan dan kita nggak perjuangan. Haji itu jujur, ini haji apalagi umroh. Umroh lebih murah. Bismillah. Jadi ini tentang kejujuran dulu deh, lalu all out, lalu benar-benar jujur. Tabung, doa lagi. Nanti Allah akan cukupkan. Jadi jangan terlalu pakai matematika dunia. Kalau pakai hitung-hitungan sekarang ya kita nggak berangkat hadirin. Jakarta udah berapa? Jakarta ONH. Hah? 45 ya, 46, 40-an tahun kalau nggak salah. Bayangkan. Kalau kita usianya 40 tahun sekarang, berarti insya Allah berangkat kapan? Ya itu kira-kira. Tapi semua bisa terjadi hadirin. Semua Allah tinggal atur aja, tinggal nanti akses dimudahkan, lalu kota ditambah, nanti segala macam, nanti ada. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Mintalah pertolongan sama Allah. Allah taala bisa. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya baru ketipu dari online dan bagaimana menyikapinya? Apakah itu sudah ditetapkan oleh Allah? Dan apakah akan diganti rizkinya? Ya terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama nggak ada istilah duit kita dibawa kabur orang tuh nggak ada. Dia akan ganti. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Sebagaimana hadis muflis, hadis Muslim. Atadruna manil muflis, tahu nggak Anda siapa yang bangkrut, kata Nabi SAW. Kata para sahabat, muflis sufina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami itu yang nggak punya uang dan nggak punya aset. Kata Nabi, bukan. Yang muflis itu adalah orang yang di akhir nanti bawa pahala sholat, puasa, lalu dia mencela A, ini B, ngambil uang A, ngambil uang B, merendahkan kehormatan A, B, lalu pahalanya diambil, ditransfer ke korbannya atau dosa korbannya dikasih ke dia itu. Jadi pasti diganti. Dan diganti di akhirat lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan karena langsung pahala. 100% pahala. Jadi kita dibawa kabur berapa? Misalnya kita ditipu 100 juta. Maka 100 juta itu konversikan ke pahala, dikasih. Kalau misalnya 100 juta itu dikembalikan hari ini, mungkinkah 100% berubah jadi pahala? Jujur deh, jujur. Kalau kita dapat 100 juta nih, yang jadi pahala berapa persen? Nah, kalau kita dapat 100 juta,
Kira-kira yang jadi pahala, semoga Allah terima ya. Kalau ini kalau Allah terima, itu berapa? Hah? Setengah berapa? Setengah juta. Ya Allah tega banget. 100 juta. Setengah Ustaz. 50 juta. Ya setengah juta. Pikir setengah apa? Susah loh hadirin. Pengen beli ini, pengen beli itu, pengen segala macam. Akhirnya cuman kadang-kadang 200 ribu, 300 ribu aja. Tapi ini 100 juta dapat di akhir kiamat. Aman. Gitu loh. Jadi tenang aja. Nggak, kalau kita beriman, makanya rizki batin itu penting. Yakin bahwa Allah tuh akan ganti. Apalagi kalau kita sabar pahala lagi. Jadi uang kita aman, kita dapat pahala sabar. Dan kalau kita dapat pahala sabar, berarti kita beramal soleh. Beramal soleh, Allah kasih rizki dari arah yang kita tidak duga-duga. Selesai masalah. Jadi dibayar di akhirat lebih menguntungkan daripada dia bayar di dunia. Tapi kalau dia tobat, dia mau balikin duit antum, ya jangan antum tolak. Di akhirat aja, di akhirat. Ya dia mau bayar, terima udah. Enggak, aku nggak mau terima. Aku mau di akhirat aja. Jadi itu poin wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, bagaimana sikap seorang muslim yang saat ini sedang diuji dengan susahnya mencari nafkah dan mencari jodoh? Saya sudah memperbaiki ibadah, memperbanyak ibadah, banyak istighfar, tapi saya tidak berubah. Sedangkan kawan-kawan saya yang mereka ahli maksiat mudah sekali mendapatkan kerja dan juga jodoh. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, terima kasih. Kembali lagi perbaiki rizki batin kita. Kalau kita paham rizki batin kita, kalau kita tahu bahwa tolak ukurnya bukan ada uang atau tidak ada uang, tapi kembali ke sabda Nabi SAW, ajaman li amril mu'min inna amrahu kullahu khair, menakjubkan perkara seorang mukmin, semua yang dialaminya baik dan yang terbaik. Kalau dia diberikan kelapangan, kekayaan, dia bersyukur, itu yang terbaik buat dia. Dan kalau dia berikan kesulitan, dia bersabar, itu yang terbaik buat dia. Dan nggak ada yang perlu disesalkan. Jadi poinnya bukan cepat jodoh atau tidak, atau agak lama jodoh. Imam Ahmad itu menikah di usia berapa? 40 tahun. 40 tahun baru nikah. Dan pernikahan beliau salah satu pernikahan yang paling ikonik di dalam peradaban dunia Islam. Luar biasa. Gak pernah ribut sama istri beliau. 40 tahun. Dan beliau katakan, saya mendapatkan manfaat besar ketika Allah kasih jodoh saya di usia 40 tahun. Itu poin. Jadi poinnya itu bukan tentang waktu, cepat atau lambat, tapi apakah diberkahi Allah apa tidak. Uang kalau nggak diberkahi Allah percuma. Nggak mampu atau miskin diberkahi Allah aman. Ada satu ucapan yang menarik dari Syekhul Islam
rahimahullah ta'ala, beliau sampaikan begini hadirin, ini menarik. Wal faqru yasluhu alaihi khalqun katsir. Kefakiran itu cocok untuk banyak makhluk-makhluk Allah, cocok. Wal ghina la yaslu alaihi illa aqallu minhum. Tapi kekayaan tidak cocok kecuali bagi minoritas dari manusia. Gitu. Ngerti nggak hadirin? Kemiskinan itu cocok untuk banyak manusia. Kalau kekayaan tidak cocok kecuali untuk minoritas orang. Nah, gitu. Ngerti maksudnya? Kalau ngerti kira-kira antum lebih cocok yang mana? Ini maksudnya. Nah, kalau dari muka lo kayaknya lo miskin deh gitu. Cocok. Nyebelin banget ya ada orang. Kan lo lebih cocok miskin ya, kenapa? Ya muka lo aja gitu. Nah, ini bukan tentang muka hadirin. Ini tentang jiwa. Ada banyak orang itu untuk mengontrol jiwanya, yang paling terbaik itu dia nggak punya banyak uang. Kalau dia punya banyak uang, berantakan dia, sebagaimana dijelaskan para ulama. Dan sebaliknya, yang cocok untuk jiwa yang cocok dengan kekayaan itu hanya sebagian orang. Artinya hanya sebagian orang yang jiwanya itu memang yang cocok untuk dikasih amanat kekayaan, lalu dia bertakwa. Lalu dia bertakwa. Makanya kan secara sunnatullah yang dalam peradaban manusia lebih banyak orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Dan berikutnya, yang paling banyak masuk surga, orang kaya atau orang miskin? Kenapa? Ya karena aku miskin Pak Ustadz. Masa selalu 2 kali? Biar mereka merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Lo kok jadi dendam? Hadis Abu Sufyan, ya kan? Ketika ditanya yang paling banyak mengikuti Muhammad ini orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Terus kata Abu Sufyan, kata Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan, kata Heraklius, ya begitulah pengikut para nabi. Makanya kata Syekhul Islam, walihadza kana aktsar ma yadkhul jannah al-masakin. Itulah sebabnya mengapa mayoritas yang masuk surga itu orang miskin. Karena Allah tuh maha bijak hadirin. Maha bijak. Jadi kenapa Allah ciptakan kemiskinan? Karena memang mayoritas orang itu cocoknya untuk bisa bertakwa, jadi baik dan beristiqomah itu ketika hartanya sedikit. Dan bukan berarti dia nggak produktif loh. Ingat, konsep miskin dan fakir dalam konsep kita tuh berbeda dengan ahli dunia. Imam Syafi'i bilang apa hadirin? Imam Syafi'i bilang, ulama ada yang kaya dan miskin. Dan yang miskin itu fakernya ikhtiyari, pilihan. Pilihan. Jadi bukan, kalau kita kan terpaksa ya. Benar gak sih? Iya lagi. Kalau ulama tuh mereka punya pilihan. Tapi mereka lebih memilih kemiskinan. Dan mereka sangat produktif. Dan punya karya besar. Imam Ahmad itu kan dari kecil sampai wafat itu miskin. Emangnya nggak bisa kaya beliau? Oh. Dan sengaja. Dan beliau pernah ditanya, kenapa sih engkau lebih memilih sering merasakan lapar? Padahal kan kalau kenyang bisa. Imam Ahmad hadirin. Kata beliau, apakah dapat pahala? Dikatakan, bukankah meninggalkan syahwat itu dapat pahala? Jadi mereka itu pilihan. Tapi tetap produktif. Jadi kefakiran dalam sejarah peradaban kita itu tidak identik dengan kemalasan, dengan tidak produktif, dengan minimnya karya. Saya ingin tanya, Abu Hurairah kaya atau miskin? Miskin. 5.000-an hadis, sangat produktif dan menjadi ranking pertama dari sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Itu poinnya. Ada banyak kasus.
Imam Nawawi kaya atau miskin? Imam Nawawi. Hah? Imam Nawawi miskin. Tapi pilihan. Nggak punya karya. Aduh, hadirin. Itu ulama salah satu yang sangat ajaib, hadirin. Usia beliau hanya sampai 45 sampai 46 tahun. Tapi karyanya luar biasa. Dan karyanya benar-benar mendobrak gitu loh. Makanya dinamakan muhyiddin, penghidup agama, seakan-akan apa namanya, agama itu kembali disemarakkan dan digelorakan oleh karya-karya beliau. Bayangkan, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Minhaj Syarah Muslim, ada Rodotul Talibin, ada Minhajul Talibin, ada Majmu' sampai bab riba, ada Tahqiq, ada Fatawa, ada Tibyan, ada Arba'in Nawawiyah. Luar biasa. Jadi jangan salah paham. Karena dalam Islam, kaya miskin itu adalah ujian dan pintu perjuangan, itu aja. Ada yang berjuang dari pintu kekayaan dan ada yang berjuang dari pintu kemiskinan. Dan banyak orang ulama yang nggak punya uang memang sengaja nggak mau terbelenggu mereka. Dan mereka juga nggak nyinyir sama yang kaya, sebagaimana yang kaya nggak merendahkan yang miskin. Atau melihat para sahabat, ada yang kaya ada yang miskin, biasa-biasa aja. Nggak menimbulkan kecemburuan, karena mereka semua sepakat kekayaan yang harus adalah kekayaan jiwa itu tadi. Adapun kekayaan atau rezeki fisik itu hanya sebuah pintu perjuangan hidup dan ujian kehidupan yang kalau kita dikasih kita bersyukur, kita berhasil, dan kalau kita disempitkan kita bersabar, kita pun berhasil. Berhasil versus berhasil, nggak ada yang kalah, hadirin. Mana yang kalah? Yang kalah adalah tidak bersyukur dan tidak bersabar. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jangan kita nih, makanya kata para ulama, sebagaimana dijelaskan Syekh Shalih Utsaimin, wahjur awaidahum, penuntut ilmu itu cara berpikirnya nggak sama dengan mayoritas orang, beda. Makanya badal Islamu ghoriban wa sayudu ghoriban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam kondisi asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Dan di semua bidang master class itu selalu out of the box, selalu berpikir berbeda. Karena mereka nggak akan bisa melahirkan karya besar di bidang apapun itu kalau mereka cara berpikirnya sama dengan mayoritas. Selalu demikian. Tapi kan kita berpikir berbeda bukan untuk menjatuhkan orang, mencela orang, merasa sombong, merasa kita lebih pintar, enggak. Karena kita berusaha mengikuti Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu konsepnya. Dan lihat keterangan para ulama kita. Jadi jangan salah arti bahwa kemiskinan atau kefakiran artinya nggak produktif, nggak punya karya, nggak semangat, males, jobless, nggak beda. Dulu para ulama kita yang miskin-miskin tuh karyanya luar biasa dan menginspirasi. Mereka influencer sejati. Mereka mempengaruhi jutaan orang dengan keikhlasan mereka, dengan karya mereka, dengan pengorbanan mereka. Itu poinnya. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair, peran beliau di kota Madinah. Mus'ab bin Umair pada ketika masuk Islam diboykot dan miskin Mus'ab bin Umair. Tapi peran beliau di kota Madinah nggak ada yang bisa melupakan hal tersebut. Nah itu yang harus kita camkan. Ada yang berjuang dari harta, ada yang berjuang dari kemiskinan, biasa aja. Nggak ada itu. Atau siapa harus jadi orang kaya dulu, enggak. Ada kotak-kotak yang memang hanya orang kaya yang bisa. Tapi ada kotak-kotak yang hanya orang miskin yang bisa. Dan ingatlah, kita ini ditolong karena orang-orang lemah. Innamatun sorun wa turzaqun bidu'afaikum, kata Nabi SAW. Kalian itu ditolong dan diberikan rizki melalui orang-orang lemah di antara kalian. Karena keikhlasan mereka dan doa-doa mereka. Jangan pernah meremehkan orang-orang seperti itu. Sejarah mencatat ditolong oleh mereka. Orang-orang lemah. Makanya mayoritas pengikut Nabi SAW orang-orang lemah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah menjaga kita semua.
dan semoga Allah memberkahi masjid ini dan memberkahi dan memberikan pahala besar pada DKM, panitia dan jamaah semua, dan semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.